Setelah mengetahui apa itu part of speech, kita akan melanjutkan materi kita tentang pembahasan bagaimana cara membuat kalimat yang betul secara grammar. Ada yang bilang is artinya adalah. Berarti kalau aku adalah guru, bahasa Inggrisnya apa dong? I is teacher, am is teacher, I am teacher. Yang mana yang betul? Dan inilah pembahasan kita. Untuk membedakan penggunaan am, are, is, masih banyak di antara kita yang masih keliru penggunaannya. Oke, mari kita pelajari. Kalimat dalam bahasa Inggris disebut sentence. Kalau ada tambahan s di belakangnya, maka artinya adalah kalimat-kalimat, sentences. Peraturan pertama. Oke. Sentence atau kalimat adalah susunan kata yang telah mempunyai arti dan minimal terdiri dari subjek plus verb. Contohnya adalah I study. Kedudukan I di situ adalah subjek dan study kedudukannya adalah verb. Kedua kata tersebut sudah bisa dikatakan sebagai kalimat. Dan peraturan kedua membuat peraturan pertama tidak sempurna. Maka peraturan kedua adalah menyempurnakan kalimat. Biasanya verb diikuti objek, maka menjadi subjek, verb, plus objek. I study English. Kedudukan English di situ adalah objek. Maka itu sudah bisa disebut sebagai kalimat sempurna. I study English. Aku belajar bahasa Inggris. Biasa disingkat rumusnya S plus V plus O. Rumus ini yang harus kita ingat. Dan kita pun perlu tahu bahwasannya sentence itu dibagi menjadi dua. Ada nominal sentence dan ada pula verbal sentence. Verbal sentence memiliki rumus subjek plus V plus O seperti yang sebelumnya. Sedangkan yang nominal subjek to be plus ana. Sebetulnya subjek to be plus ana itu sama saja. To be sebetulnya itu adalah verb. Dan ana sebetulnya juga adalah objek. Hanya saja dalam nominal sentence objeknya itu berupa ana. Dan nanti kita akan bahas apa itu ana. To be itu adalah verb, namun bukan verb pada umumnya, melainkan adalah helping verb yang artinya kata kerja bantu. Biasa juga disebut sebagai auxiliary. Dan kita tidak perlu memikirkan apa itu auxiliary. Fokus saja terhadap to be tersebut yang akan kita bahas setelah ini. Oke, subjeknya ada I, you, we, they, she, he, it. Saya buat menjadi 3 bagian karena ini akan membedakan to be-nya. I pasangannya adalah am, you, we, they pasangannya adalah are, she, he, it pasangannya adalah is. Huruf yang berwarna merah itu adalah disebut to be. I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Oke, bagaimana? Paham sampai sini? I'm. Itu adalah pasangan yang betul. You are, we are, they are, she is, he is, it is. Kemudian apa itu ana? Oke, ana itu adalah sebuah kependekan agar kita mudah menghafalnya. A yang pertama adalah adjective. A yang kedua adalah adverb. Dan N-nya adalah noun.
Apa itu adjective, noun, dan adverb? Kita sudah pelajari pada bagian part of speech, jadi tidak perlu kita bahas. Yang belum tahu bisa dilihat pada materi sebelumnya. I'm a student. Aku adalah murid. You are a student. Kamu adalah murid. Nggak boleh you am a student, itu salah. She is a student. Itu betul. Kalau I is a student, itu salah. Yang betul adalah I am a student. Itu adalah kalimat yang betul. Bagaimana sampai sini? Bisa untuk mengerjakan yang tadi? Kalau masih bingung silahkan di pause. Tapi alangkah baiknya lanjutkan materi kita karena kita di sini akan mempelajarinya lebih rinci lagi. Yang tadi masih terlalu umum dan nggak usah bingung, nggak usah panik karena saya akan memberitahunya dengan cara yang mudah. Jadi santai aja. Kita akan lanjutkan materinya dan kita akan latihan bagaimana cara mengaplikasikan rumus tadi. Anda boleh siapkan diri Anda dulu sebelum melanjutkan pada pembahasan berikutnya, masih mengenai sentence. Kita di sini akan membahas tentang nominal sentence terlebih dahulu. Sepertinya untuk verbal sentence akan dibuatkan videonya setelah video ini. Oke, nominal sentence itu sebenarnya simple ya. Saya sengaja tidak memberikan sebuah pengertian. Pokoknya nominal sentence itu adalah kalimat yang ada to be-nya. Oke, kalimat yang ada to be-nya. Oke, kita akan membahas secara rinci mengenai objeknya. Yang pertama adalah adjective. I, you, we, they, she, it. Ingat, to be-nya adalah yang huruf merah. Am, are, is, ini to be. Dan adjektifnya adalah smart, artinya pintar. I am smart. Aku pintar. Ingat to be-nya harus am. I nggak boleh to be-nya are atau is. I are smart. I is smart. Itu salah. Contohnya, I am diligent. Aku rajin. You are great. Weh, kamu keren gitu. Kamu hebat. They are awesome. Mereka luar biasa. She is beautiful. Dia cantik. He is busy. Gimana? Mudah bukan? Oke, berikutnya adalah noun. Kita akan membahas yang objeknya noun. Nah, untuk noun, jika objeknya adalah noun, maka to be-nya yang am, are, is itu artinya adalah. Nah, di sini yang membedakan dengan yang lain. Sebenarnya ketika kita bilang aku seorang murid nggak pakai adalah, itu to be-nya tetap wajib harus ditaruh. I am a student. Aku adalah murid. Tuh, to be-nya warna merah, jadi artinya adalah. You are a student. Kamu adalah seorang murid. Nah, itu. Nah, ini ada incorrect, itu artinya salah, incorrect ya. Nah, I diligent. Nah, I diligent itu salah, harus am diligent. Seperti kalimat yang di sebelah kanan. You great, they awesome, she beautiful. Mereka luar biasa, aku rajin. I diligent itu salah, harus ada to be-nya. Nah, kemudian ada adverb. Adverb, jika objeknya adalah adverb, maka to be bisa diartikan berada. Nah, oke, kalau objeknya itu adalah adverb, adverb itu kata keterangan dan keterangannya adalah keterangan tempat, maka kita bisa menggunakan kalimat ini. Menggunakan berada. I am at classroom. Aku berada di kelas. You are at classroom. Kamu berada di kelas. Nah, jadi to be di sini artinya adalah berada. Bisa diartikan seperti itu. Oke, di sini tentu kita akan latihan seperti sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, namanya exercise. Artinya latihan. Di sini saya sudah memberikan
beberapa soal yang harus kamu kerjakan jika kamu ingin mengetahui sejauh mana kamu mampu mengikuti pelajaran apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, peraturan pertama, tolong isi tempat yang kosong dengan to be. Dan yang kedua, tolong translate dari bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris. Dan jika kamu kebingungan untuk mencari kosakatanya, kamu bisa menggunakan Google Translate. Tapi ingat, coba gunakan grammar yang tepat. Dan terakhir saya ucapkan selamat mengerjakan.